Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam doa pagi. Sebelum kita mengawali doa pagi, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di pagi hari ini Tuhanlah yang telah membangunkan kami dengan nafas dan kekuatan, dan mampukanlah kami juga disapa dengan firman Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita di pagi hari ini akan merenungkan tentang sebuah bacaan firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11 saya akan membacakan untuk kita semua. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya aman dan damai, mereka tiba-tiba ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbazu zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, sehingga entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini kita akan merenungkan tentang sebuah tema, yaitu hidup yang menguasai nafsu. Setiap manusia pasti punya nafsu. Nafsu di dalam kehidupan manusia bisa hadir dalam bentuk dan banyak hal. Misalkan nafsu akan makan, nafsu akan makan makanan tertentu, sehingga ketika kita makan, maka kita dapat menjadi orang yang sangat bernafsu, sehingga makanan dapat menguasai diri kita. Contoh lainnya misalkan nafsu dalam hal dengan gadget, handphone, atau dengan sosial media. Ada banyak hal-hal tertentu itu kemudian begitu menguasai diri kita. Dan dengan demikian, apakah kemudian kita di pagi hari ini menghayati bahwa kita ini adalah tuan di atas nafsu kita? Atau nafsu itu kemudian menjadi tuan di dalam kehidupan kita? Begitu banyak orang yang dikuasai oleh nafsu dan kemudian hidup di dalam ketidaksadaran, unaware. Apakah kemudian nafsu itu adalah sesuatu yang negatif? Apakah orang salah jika punya nafsu? Manusia tentunya diciptakan dengan nafsu. Oleh karena itu, nafsu adalah juga salah satu dari pemberian Tuhan. Namun, ketika nafsu yang adalah pemberian Tuhan, maka sewajarnya lah kita menempatkan nafsu itu sebagai yang patut kita kendalikan. Paulus pernah menyampaikan nasihat kepada jemaat di Tesalonika tentang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam berjaga-jaga. Paulus menyampaikan bahwa seperti orang yang tidak tahu kapan pencuri itu akan datang, maka hendaklah orang hidup dalam berjaga-jaga dan di dalam kesadaran.
Kemudian kita bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di jemaat di Tesalonika? Kehidupan jemaat di Tesalonika ketika Paulus menyampaikan hal ini, contohnya misalkan ya, ayat 7, sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Apakah Paulus pada waktu itu hanya mengkritik soal hidup orang yang suka mabuk minum minuman alkohol? Apakah hanya itu? Tentu tidak. Paulus sedang memberikan sebuah teguran mengenai gaya hidup, cara hidup, yang kemudian di sini disebut seperti orang malam. Paulus membedakan dua antara orang-orang yang hidup siang dengan orang malam. Bukan berarti kemudian ini dipahami secara real, ya bukan. Tetapi hidup di dalam kegelapan. Mabuk menyimbolkan tentang keadaan yang tidak sadar, unaware. Bukan yang Paulus kritik, bukan semata soal orang mabuk karena minuman keras, tapi juga soal hedonisme, gaya hidup. Ya. Tentu juga ini merupakan sebuah simbol akan seksualitas, ya, hidup yang dikuasai oleh nafsu seksual. Nah, Paulus menyampaikan bahwa kita perlu menjadi orang-orang yang waspada, yang aware bahwa Tuhan yang dapat hadir kapan saja, ya, Tuhanlah yang dapat hadir, kemudian kita diminta akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Dan tentu itu semua membutuhkan sebuah kehidupan yang dapat kita pertanggungjawabkan. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, mana yang lebih banyak hadir dalam kehidupan kita? Kita menyadari bahwa kita sedang mengendalikan hawa nafsu yang ada di dalam kehidupan kita, atau tanpa disadari kita tidak sadar nafsu itu menguasai diri kita. Banyak bentuknya. Nafsu bisa soal nafsu makanan, nafsu seksual, atau juga mungkin amarah, ya, amarah, kebencian, ya. Nah, misalkan yang sekarang yang tentunya semakin marah adalah manusia semakin begitu dekat dengan teknologi, yaitu gadget. Contoh pertanyaannya adalah soal nafsu dan kemudian juga mengenai kesadaran. Bapak Ibu dalam satu hari berapa lama Bapak Ibu menggunakan gadget atau handphone atau ya ketika misalnya Bapak Ibu menggunakan gadget, baik itu mau nonton YouTube atau lihat berita, atau kalau anak muda main game, ya, dalam satu hari itu berapa banyak waktu yang digunakan. Kita mungkin tidak menyadari dan tidak menghitung. Atau misalkan contoh lainnya adalah ketika kita tidur, handphone itu diletakkan di mana? Berapa jarak antara handphone gadget kita dengan kita tidur? Maka seringkali ya begitu dekat, karena kita begitu dekat dengan kebutuhan akan komunikasi. Hal itu dapat mengingatkan kita bahwa kita seringkali diperbudak oleh nafsu bersosial media, ya, nafsu akan makanan, sehingga menjadi pertanyaannya adalah hari ini kita mau dibangun dengan sebuah kesadaran. Bukankah sepatutnya kita ini menjadi tuan atas nafsu, dan kemudian kita menempatkan diri bahwa seharusnya Tuhanlah yang adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan dibalik kita menjadi budak atas pikiran kita, nafsu kita. Kitalah yang seharusnya dengan kesadaran kita mengendalikan nafsu yang ada di dalam diri kita, dan kemudian kita menempatkan diri Tuhan sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita sadar bahwa kehidupan kita harusnya menjadi hidup di dalam seperti anak-anak terang, maka kapanpun Tuhan meminta pertanggungjawaban hidup dalam kehidupan kita, kita diharapkan mampu untuk mempertanggungjawabkan hidup dengan baik. Karena kehidupan kita, kehidupan yang selaras di dalam Tuhan. Kiranya di pagi hari ini kita dapat terus diingatkan mengawali hari dengan sebuah kesadaran. Sepanjang seharian kita menempatkan bahwa kita mau sadar, menempatkan nafsu kita kendalikan,
dan kemudian kehidupan kita ditempatkan dalam kuasa kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami mau mengawali dengan sebuah kesadaran bahwa kehidupan kami akan kami pertanggungjawabkan, baik kami menggunakan segala nafsu yang ada di dalam diri kami, dan kami mampu untuk mempertanggungjawabkan semua hal di dalam Tuhan. Dan mampukanlah kami untuk menggunakan waktu seharian ini dengan baik, dengan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.